Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing perihal mesin kecerdasan dan kapasitas otak. Nah, barangkali kemarin teman-teman telah nyimak video saya sebelumnya tentang Stephen. Ada temanya mesin kecerdasan, ada strata genetik, ada personality genetik juga. Nah, di sini saya akan sharing tentang mesin kecerdasan dan kapasitas otak atau IQ. Nah, mungkin ada yang bertanya nih ya, kira-kira lebih penting mana sih mesin kecerdasan atau kapasitas otak? Atau jika keduanya sama-sama penting, kita tuh lebih baik memprioritaskan untuk tahu mesin kecerdasannya dulu atau tahu kapasitasnya dulu atau IQ-nya dulu. Nah, begini teman-teman ya. Pertama, mesin kecerdasan itu adalah jenis ya. Kalau kita bicara mesin itu adalah jenis. Misalkan nih, saya umpamakan ada mesin pemotong kue, mesin pemotong rumput misalkan. Ini sudah beda jenis ya, beda jenis. Kemudian kalau kapasitas, namanya kapasitas berarti itu volume, isi. Nah, jadi kita itu tidak akan bisa menggunakan sesuatu hal kalau kita itu tidak mengerti ini jenisnya apa, ini kategorinya apa, seperti itu kira-kira ya. Saya contohkan yang lainnya, misalkan ada suatu serbuk nih, serbuknya ini 1 ton, sudah diketahui 1 ton serbuknya, misalkan bubuk, serbuknya ada 1 ton, tapi kita tidak tahu, kita tidak mengerti serbuk ini namanya apa, itu tepung kah, itu garam kah, itu gula kah, gula yang dihaluskan mungkin, atau apa gitu, sehingga nanti kita tidak mengerti serbuk 1 ton ini mau diapakan begitu. Jadi kalau kita mengetahui, oh ini tepung, oh ini garam, oh ini gula misalkan. Jadi kalau kita sudah tahu ini ada tepung 1 ton, nah berarti kita bisa tuh diolah menjadi roti misalkan. Ya sama, kalau teman-teman bertanya misalkan antara mesin kecerdasan dan kapasitas otak itu lebih baik kita mengetahui yang mana dulu. Nah, jadi dari analogi gambaran saya barusan, teman-teman saya rasa telah bisa menjawabnya, yakni lebih penting mesin kecerdasannya dulu diketahui, baru kita mencari kapasitas otaknya seberapa banyak misalkan. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita tes IQ-nya dulu sudah diketahui, IQ-nya kapasitasnya sekian, 150, 200 misalkan, tapi IQ yang 200 itu mau diapakan, diberikan perlakuan yang seperti apa, dikasih treatment yang seperti apa, seperti itu ya. Ya sama halnya misalkan ketemu 1 ton tapi kan nggak ngerti tepung atau garam, jadi 1 ton ini mau diapain, apa mau dibuat gula atau mau dibuat apa gitu. Nah, jadi teman-teman ya, yang barangkali kemarin ada yang nanya nih perihal mesin kecerdasan dan IQ itu lebih penting mana dulu kita ketahui, maka jawabannya adalah mesin kecerdasan dulu yang perlu diketahui, baru kemudian nanti kita boleh ngecek atau tes IQ, seberapa sih IQ. Misalkan telah diketahui ternyata thinking, ternyata intuiting misalkan, atau feeling, sensing, atau insting misalkan. Nah, setelah kita ketahui jenis kecerdasannya, dominan, belahan otak yang mana yang dominan digunakan, misalkan setelah kita mengetahui itu, sensing misalkan, sensing, kemudian kita cek IQ-nya berapa, dan akhirnya kita bisa memberikan treatment, perlakuan yang powerful secara sensing sesuai dengan yang telah diketahui itu. Kalau yang diketahui sensing, maka treatment sesuai dengan pola seseorang sensing. Kalau ternyata feeling, maka treatmentnya untuk feeling begitu. Adapun kapasitas itu nanti ya menjadi faktor pendukung bagi seseorang tersebut untuk bisa menyerap, seberapa banyak menyerap tentang hal-hal
hal-hal baru, hal-hal pembelajaran misalkan seperti itu. Jadi itulah teman-teman kira-kira singkat saja dari saya bahwa antara mesin kecerdasan dan kapasitas otak itu penting diketahui terlebih dahulu mesinnya, jenisnya, baru nanti isinya, volumenya atau kapasitasnya begitu ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat meskipun tidak seberapa. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.